Dan kononnya lagi, macan ini dulu diadu, Mas. Diadu dengan kerbau. Dulu sekali ini adalah danau, kawan. Ini itu air dulu. Terus di belakangnya dan di tengah danau ini ada bangunan. Dan bangunan itulah yang disebut sebagai Taman Sari. Jadi serangan umum 1 Maret itu dulu adalah sebenarnya prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, kawan. Bukan Pak Harto ya. Nah, ini ya. Kalau kita masuk keraton, kendaraan harap dituntun ya, turun atau dituntun. Nih. Halo kawan, jumpa lagi di channel X2Reader. Spesial pagi ini ya, saya ada di pendopo Kandang Macan ini, berada di timurnya alun-alun utara ya. Nah, itu keraton di sana, terus ini alun-alun utara ya. Nah, di sini itu pusat kuliner ya, kawan. Dari sini ini pendopo Kandang Macan ya. Banyak sekali itu kuliner-kuliner itu, kios-kios. Terus di sana banyak sekali resto-resto ya. Kemarin pas malam minggu itu kan sudah pernah saya ajak lewat ke sini, ramai sekali sini dengan parkiran-parkiran ini ya. Ini banyak resto, ini ada pendopo Ngesigondo, terus ada pendopo Lawas dan lain-lain di sana. Nah, nanti kapan-kapan kita ajak untuk makan di sini. Nah, tapi untuk spesial video hari ini ya, ini saya mau ajak kawan-kawan untuk explore seperti apa sih dalamannya Keraton Jogja ini ya. Nah, ini salah satunya yang unik ini pendopo macan ini. Nah, kembali saya bersama Mas Sigit, itu Mas Sigit di sana itu ya. Nah, ini kenapa disebut pendopo macan atau kandang macan di sini ya? Ini karena ada kandang macannya ini. Nih. Nah, ini Mas Sigit. Loh. Nah, Mas Sigit ini yang pernah baca-baca ini soal kandang macan. Nah, ceritanya gimana Mas ini kok ada kandang macan di sini nih? Nah, nih. Kandang macan ini dulu ya. Non itu digunakan ya, memang tempat kandang macan ya di sini ya. Wah, ada macannya beneran? Iya, karena ini konstruksinya ini besi ya Mas ya, besi. Dan dari konstruksinya ini emang kandang binatang buas. Oh gitu. Dibuatkan secara model pendopo kayak gini. Dan ini kalau kayak di dalam orang Jawa ya, kalau udah dibuatkan pendopo kayak gini kan berarti memang benar-benar kayak diwahkan, kayak dihargai gitu ya. Oh ya, ini itu besi-besi itu. Tidak hanya sebatas kandang yang pojokan kebun. Nah, tapi ini benar-benar di pojokan alun-alun utara. Dan kononnya lagi, macan ini dulu diadu, Mas. Diadu dengan kerbau. Itu untuk kegiatan tersebut digunakan untuk menyambut tamu-tamu dari mancanegara, khususnya lagi saat ada penjajahan atau kedatangan Inggris ke Yogyakarta tahun gitu. 1811 kurang lebih tahun itu Mas, sampai sudah tahun itu berarti belum ada yang foto-foto ya soal belum macannya di sini ya, hanya sebatas sketsa lukisan. Sketsa lukisan. Dan untuk cerita pasti tentang ini pun juga tidak banyak yang menuliskan ya, karena juga ada yang bilang adu manusia juga atau rampogan. Nah itu rampogan ya. Kalau yang adu kerbau itu apa teh? Coba nanti tak cari lagi informasinya. Nanti kita telusur lagi ya Mas ya. Ini kan hanya sekilas omongan warga sekitar aja Mas. Dulu memang di sini tempat kandang macan. Nah itu kawan, kandangnya itu benar-benar kandang dari besi ya ini. Itu dari besi dan besar. Ini memang cocok digunakan untuk binatang buas di sini ya. Ini. Ukuran 4x4. 4x4 itu. Iya. Nah kawan, mungkin kawan-kawan ada yang tahu lebih lanjut tentang kandang macan ini kebenarannya seperti apa, kawan-kawan bisa tulis di komen ya, nanti kita coba telusur lagi. Nah di belakang itu benteng keraton ya Mas ya? Ya, Baluwerti. Itu Baluwerti, benteng keraton Baluwerti itu udah melingkar yang belakang itu ya. Oke, kita lanjut ke tengah keraton yuk Mas yuk. Iya. Nah dari kandang macan alun-alun utara Jogja ini kita bergerak ke tengah keraton ini ya. Kita mau menembus keraton dari tengah pokoknya ini. Nah ini resto-restonya kawan. Kalau sore hari di sini mantap sekali untuk nongkrong dan kulineran khas Jogja. Nah kita masuk area keraton ya. Ini museum kereta keraton. Terus kalau kawan-kawan ingin masuk keraton, kawan-kawan lewat sini yang tengah ini ya. Jadi di baratnya alun-alun utara Jogja tadi. Nah di barat ini ada jam. Ini
Nah, ini jam bersejarah ini kawan ini. Itu ada prasastinya. Ini adalah jam persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintah dan masyarakat Tionghoa yang bertempat tinggal di Yogyakarta ini ya. Dan jam ini diberikan pada tahun 17 Agustus 1936 ya. Jadi sangat tua sekali nih. Dan sampai sekarang masih berfungsi kawan, ini masih hidup ini jamnya. Nih. Di belakang jam tadi ada sebuah taman ya. Taman dengan prasasti yang sangat penting ini. Nah, ini kawan. Ini adalah prasasti tempat di mana Sri Sultan Hamengkubuwono IX ya mengambil inisiasi untuk melakukan serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 ya. Ini dia. Nah, jadi serangan umum 1 Maret itu dulu adalah sebenarnya prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kawan. Bukan Pak Harto ya. Nah, dan ini disetujui oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman ini. Nah, dan serangan umum 1 Maret ini menjadi poin penting dulu membuktikan bahwa Indonesia itu masih ada ya. Setelah agresi militer Belanda kedua yang menangkap Bung Karno dengan kabinet-kabinetnya yang dulu beribu kota di Yogyakarta ini. Nah, besok kita lanjut lagi ya tentang sejarah serangan umum 1 Maret pada video khusus ya. Nah, dan di selatannya ini adalah tempat tinggalnya Bapak Sri Sultan ya. Ini adalah masuk ke sini ya. Ini adalah tempat tinggalnya Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 saat ini ya. Nah, di belakang ini kita tidak boleh masuk ini ya. Nah, itu. Nah, disinilah Ngarso Dalem tinggal ini, Gubernur Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Ngayogyakarta. Dari tempat tinggal Pak Sri Sultan, kalau kita ke timurnya lagi ini ya, ini adalah tempat masuk untuk wisata keraton ya. Sekarang keraton sudah buka ya kawan. Kita tadi parkir di sana ya, itu yang ada jamnya dari warga Tionghoa tadi. Terus ini ada kodim. Nah, ini adalah pintu masuk untuk wisata keraton kawan. Ini gapuranya. Nah, ini loketnya untuk masuk ke keraton. Loketnya di sana. Ini sedang ada perbaikan ya. Ini perbaikan macam-macam ini. Reparasi Keraton Yogyakarta ini. Nah, ini untuk pembelian tiket masuk ke area keraton. Dan masuknya ke sini. Besok kita jelajah lagi lebih lanjut ya, masuk ke keraton ini. Wah, ini malah hujan ini kawan. Nah, itu abdi dalam yang sedang menjaga Keraton Jogja. Nah kawan, ini Mas Sigit bertugas untuk mendorong motor saya. Kita mau melewati keraton ini ya, tembus dari barat keraton menuju ke timur keraton. Dan kita boleh ini tembus ke sana itu, tembus lewat gapura untuk masuk keraton ini ke timurnya keraton, tapi dengan didorong seperti ini kawan. Tuh, piye Mas Sigit, kuat boten? Siap. Kuat. Nah, ini ya. Kalau kita masuk keraton, kendaraan harap dituntun ya, turun atau dituntun. Nih.
Nah, itu ada beberapa wisatawan yang ingin masuk ke keraton ya. Jadi untuk keraton ini nanti bentar lagi tutup sebenarnya ya. Jam 2 itu sudah tidak boleh ada pengunjung. Nih. Nah, di kiri kita ini adalah tempat untuk masuk ke Siti Hinggil ya, Siti Hinggil atau singgasana Raja Jogja. Untuk acara penobatan, untuk acara kenegaraan juga di sini ini bisa. Nah, ini gapura untuk ke Siti Hinggil ya. Ini bagian tengah masuk ke sana menuju ke Siti Hinggil. Ini dibangun pada 1928 ya. Ini 1928 itu waktu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau dia lebih dikenal dengan Sultan yang paling kaya itu dulu. Nah, kita sudah keluar di timurnya keraton. Bu. Nah, di sini kita sudah boleh menaiki sepeda motor ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut mau ke bagian tengah ini. Nanti kita mau masuk ke tengah-tengah keraton juga nanti ya. Tapi kita lewat yang belakangnya. Nah, ini masyarakat yang tinggal di area beteng keraton ya, dalam keraton ini. Kampung dalam keraton. Jalan Kesatrian. Nah, ini adalah tembok dalam keraton ya, yang mengelilingi istana inti Kesultanan Yogyakarta ini. Jadi ada 2 tembok besar ya, tembok keraton ini dan yang satunya yang di luar itu tembok Baluwerti ya, yang di setiap sisinya ada pojok beteng. Oke, kita lanjut ke sana yuk. Nah, ini kawan, ini kendaraan yang biasa kita sewa di alun-alun kidul ya. Sekarang sedang dikandangkan, ini belum boleh beroperasi. Kemarin Sabtu kita lewat itu belum ada mobil-mobil berwarna goes ini. Nah, kita sampai lagi di bagian belakang keraton. Ini namanya Kemagangan Wetan ya Mas ya? Kalau ini Jalan Magangan Wetan, kalau di sebelah sana itu Jalan Magangan Kulon. Oke, ini Jalan Magangan Wetan. Nah, kita tuntun dulu. Abdi dalam keraton ya. Nah, di sini kita juga kita juga dituntun nih lewat sini ya, Kemagangan Wetan ke Kemagangan Kulon ya. Dan yang di utara itu adalah bagian inti keraton itu. Bagian kalau kita masuk melewati pintu tadi ya, karcis yang tadi saya tunjukkan ya, masuk melewati situ ya. Nanti kakak juga bisa keluar lewat sini ya. Terus menuju ke Taman Sari yang di sana itu. Tembusnya itu nanti ke utara Ngasem atau Taman Sari. Yuk kita lewat. Hujan rintik-rintik ya, kita harus dituntun lagi ini di sini. Ya Mas. Nah kawan, ini saya sudah sampai Pasar Ngasem ya. Tadi dari Jalan Keraton, dari sebelah sana itu kita masuk, parkir di sini. Nah, Pasar Ngasem ini dulu adalah pasar hewan kawan. Ini pasar burung. Di sini banyak jual beli burung dan satwa dulu ya. Tapi sekarang Pasar Ngasem ini
menjadi pasar ini untuk wisata dan juga pasar oleh-oleh ya. Ada juga kuliner di sana ya, dan juga pasar tradisional ini. Nah, sekarang sudah beralih fungsi karena semenjak kasus flu burung beberapa tahun yang lalu itu pasarnya dipindah ke selatan Yogyakarta ya. Selatan kota Yogyakarta di Pasti, utara Ring Road Selatan itu. Nah, dan ini kita sekarang berada di Plaza Ngasem ini ya. Ini sebutannya Plaza Ngasem. Dulu ya, dulu sekali ini adalah danau kawan. Ini itu air dulu. Terus di belakangnya dan di tengah danau ini ada bangunan. Dan bangunan itulah yang disebut sebagai Taman Sari. Nah, ini kita bisa melihat nih ya. Ini adalah bangunan tua Taman Sari yang dibuat 3 abad yang lalu. Nah, dulu untuk menuju ke sana itu kita harus memakai perahu dari sini ya. Dari area ini memakai perahu untuk menuju ke Pulau Cemeti itu. Kita telusur lebih lanjut daerah ini ya. Nah, ini ada kayak semacam teater kecil ya di sini. Biasa untuk pertunjukan seni ya. Nih. Nah, karena PPKM ini, Corona ini, jadi sekarang tidak banyak event yang ada di Jogja ya. Sebenarnya tiap bulan itu pasti ada event seni di sini ya. Dulu sebelum ada Corona itu. Ya, semoga besok segera pulih dan kita bisa menyemarakkan lagi ya kegiatan-kegiatan seni yang ada di kota Yogyakarta ini. Nah, ini ada kafe di sini. Asik sekali buat nongkrong siang hari atau sore hari ya. Tapi sayangnya ya karena PPKM jadinya tempat ini sepi sekarang. Nah, ini tempat masuknya ke Taman Sari. Ini masuk dari sebelah utara ya. Kawan-kawan bisa lihat ini kita rendah sekali ya ini ya. Dulu ini adalah danau di sini tuh. Air ya. Terus kita naik kapal dan sampai di Gapura ini. Nah, berlabuh di Gapura ini. Untuk Taman Sari kita masuknya dari sebelah timur ya. Oh iya kawan, maaf ya. Ini namanya Pulau Kenanga, bukan Pulau Cemeti ya. Pulau Cemeti ada yang di bagian lain dari Taman Sari ini. Nah, dari Pulau Kenanga ini kalau kita naik ke sana itu ke sana, kita bisa melihat luas Keraton Jogja ya dan kota Jogja. Nah, ini sebagai tempat untuk mengintai musuh zaman dulu ya. Selain sebagai tempat peristirahatan raja. Nah, ini. Nah, kawan, ini saya ajak kawan-kawan untuk menjelajahi kampung yang ada di Taman Sari ini ya, Kampung Taman. Kampung ini beberapa tempat ya terkenal dengan namanya Kampung Cyber. Nah, di sekitaran area Taman Sari ini banyak sekali galeri-galeri seni kawan ya. Nanti kita lihat. Nah, ini bagian dari Taman Sari, bangunan lawas ini ya. Ini ada yang lucu ini ya. Sampai sekarang masih bingung saya ini fungsinya apa ini. Ini katanya toilet kawan. Nih. Dulu bagian ini terintegrasi dengan bangunan besar Taman Sari ini ya, yang kalau dari luar sana terlihat sebagai istana yang mengambang di atas air ya. Dan ini adalah toiletnya. Ini loh. Katanya ini dulu toilet. Ya ini. Oh iya, sing kiri-kiri ya. Toilet zaman Mataram kawan. Tapi ada bolongannya ini untuk mengintip keluar nih. Nah. Ini juga air gitu. Jalan air gitu. Jalan air. Ini adalah bagian dari Masjid Kuno Taman Sari ya, yang dibangun sekitar 2-3 abad yang lalu ya. Dulu di sini tuh air juga ini. Danau kecil ya. Dan ini adalah masjid bertingkat kawan. Ini yang bagian atas ya, bagian atas, terus bawah sana masih ada lagi. Ya, udah ada banyak foto-foto terkenal dari tempat ini ya. Kebetulan sekarang tutup ini, tidak dibuka untuk umum, belum dibuka untuk umum ya. Mungkin nanti sih sebentar lagi kalau sudah levelnya diturunkan lagi ke PPKM level 0 atau level 1 ya. Sekarang Jogja sedang PPKM level 2. Nah, ini ada namanya Kampung Cyber ya, di Kampung Taman ini. Kampung Cyber.
Di sini free wifi pokoknya. Prajurit-prajurit keraton ini. Nah ini Bugis. Terus ini Lombok Hijau, Lombok Abang ya, Lombok Abang. Kalau yang 3 ini saya kurang tahu ya. Coba kawan-kawan yang tahu, monggo silahkan komen ya. Nih, prajurit-prajurit keraton. Nah ini saya sampai di bagian tengah dari komplek Taman Sari ya kawan. Ini dulu rumah-rumah ini tidak ada ya, rumah-rumah penduduk ini ya. Dulu ini semua air kawan. Terus itu terowongan ini terowongan bawah tanahnya sini ya, yang ditutupi oleh air dulu. Di bagian PRS 2-3 meter itu air semua. Dan ini ada dermaga kecil ini untuk kapal yang berlabuh dulu sini. Tadi yang bagian belakang itu, bagian belakang sana, yang depan ya, ini yang belakangnya Pulau Kenanga ini. Nah. Oke kawan, jadi inilah bagian-bagian dari Keraton Yogyakarta ya. Kita cuma melihat sekilas saja ini. Kita belum mendetail ya. Besok saya ajak lebih mendetail lagi. Atau kalau kawan-kawan datang ke Jogja ya, nanti ajak-ajak saya ya, dan saya ceritakan lebih mendetail tentang bagian-bagian Keraton Yogyakarta. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu ya video kita kali ini ya. Pokoknya agendakan selalu untuk pelesiran ke Yogyakarta. Sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.